Nek ono masalah ojo beno langsung susah. Nek ono perkara Ojo malah nambahi dosa. ayo Pikolek iya karena Asik. salahe. Ola Pikanano apa perkarae. Yo Yo nang nang kene, kene. yo nang kene. Lah. JTV panggonane. Acarane gak cuma cangkruan. Acarane Gak cuma cangkruan. Acarane Gak cuma cangkruan. Apa apa sih rek? Mbok tak larek-larek kira. Gak cuma cangkruan. Kocok-kocok Jawa Timur tambah gayeng tambah Seger. seger. Sing Semongkone. Marianto. Sing gorong atus ya kok sampean. Lu ngawur bedakku ana 3 kilo. Wis ya ampun. Iya, ketemu mana karo Cak Tomo nang acara gak cuma cangkruan gara cerdas berkualitas. Ngomong-ngomong dah. Ngomong-ngomong aku kate Sambatan ambek sampean. Dul mik Oh, sambatannya. iya. Terus Aku apa sambatan, mumpung iki mumpung. Apa-apa? Kan acara ini juga disponsori oleh DPRD. DPRD Jawa Timur Iya, ya oke. kan. Sambat titik-titik kan ndak apa-apa. Bojoku iki kan guru tuh ya. Iya kan? Towo awakmu. Iya, Terus? bojoku iki guru Mumpung ya kan. ana suarane. Terus aku iki mumpung ana Iya, suarane. iya, iya, iya. Terus lu gak sikut ya? Terus aku ku mumet, mosok kate dihapus tunjangan. Wis metune petangulan pisan. Tunjangan kayak sapa? Kayak ya iku guru. Ya apa? Ayo. Lah Piye? bojomu guru. Lah iya, sementara Lah. tak bojoku guru. Iku bojoku sing nomor 5 iku guru. SPD berarti ya, SPD. Kayak aku ini, sarjana penuh duka. Wis kae. Ya apa terusan iki, Cak? Kanca-kanca Jawa Timur, aja kok indah. Wis aku sing SPD gak kancar gara-gara kudu PGRI ku kudu celonan, aku ate celono. Ya, saiki arep ngomong tentang kawal nasib guru Jawa Timur di RUU Sisdiknas. Aku ketinggal bojoku dhewe tok ae. Pokoke tunjangan aja dihapus, Cak. Luar biasa, kocok-kocok Jawa Timur iki nek urusan tunjangan, kok ape ku ruame. Aja. Nah, saiki arep tak tekakno sampai blaur rek kocok tuku lali. Nah, saiki narasumber luar biasa yang berkompeten kok iso tukang sadok yaitu Bapak Haji Anwar Sadat, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Sadat. Waalaikumsalam. Nah, karena mau dibales. Assalamualaikum. Tadi waduh, aku yang kaget biasa. Hei, sebelahnya beliau sahabat dan saudara saya Bapak Dr. Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Taufik. Wes entek kacang telu. Ya hitung. Mau pasan terus tak omongin. Kopi ini sak gelas second Cak. Kurian Pak Wahid. Sebelahnya Bapak orang sepuh kita ini Ketua BGRI Jawa Timur Pak Teguh Sumarno. Assalamualaikum Pak Teguh. Salam. Merdeka. Merdeka. Aduh kode ning ngene iki dadi repot. Wis pas voting ngono. Repot nek wong sepuh ngene kode. Yang terakhir adalah Bapak Dr. Martadi, dosen saya paling lama pengamat pendidikan UNESA. Dulu IKIP ya Pak. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku. IKIP. Masih diakui ini, Pak. Tantem ngono. Bian pinter gak Pak? Enggak ngawur. Kanca-kanca Jawa Timur iki sak duluran ngomong masalah tunjangan sing nonton jutaan. Jawa Timur iku 47 juta nonton gara-gara kok Pak Wahid nyritano tunjangan iki sik ono bokak gara-gara RUU Sisdiknas. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetep nang acara gak cuma cangkruan, cara cerdas berkualitas. Yuk nyanyi dong. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar bersama bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh kamu cangkruan, carane gak cuma cangkruan. Apa gak cuma cangkruan. Sesuk aja bolos sekolah. Iya.
Tadi masuk sekolah enggak? Sangunya tadi udah tak kasihkan. Tapi turu, Bun. Loh, ya apa sih? Kakek turu apa? Golek tunjangan muridnya turu gak masuk, repot. Saya langsung kepada Bapak Wakil Ketua ini, Pak Sadat. Ini ada gonjang-ganjing RUU Sikdiknas. Nah, tentang RUU ini kenapa banyak polemik? Ono tunjangan jarine ilang, ono madrasah jarine ganti. Nah, ono maneh wajib belajar 13 tahun. Tapi kita tanggung jawab sopo kabeh? Engko mari ngene Pak Wahid. Nah iki kebingungan ini bener-bener nyata apa hoax? Nah, mari ngene nek ono tunjangan iki PGRI sing anu bingung iki. Ya benar itu Pak Wakil itu. Tapi sebenarnya gini, ya RUU ini maksudnya baik. Baik, maksudnya baik bahwa kita ini mesti harus mengejar ketertinggalan, gitu kan? Ya. Karena apa? Karena semakin hari kalau kita misalnya cek ya hasil misalnya ranking ranking prestasi anak-anak kita itu kan semakin ke belakang, semakin nggak baik. Ya. Apa yang ngomong buruk nggak enak anak kepala dinas ya. Kayak paduan suara sing buri. Iya. Apa itu? Kalau direjene. Oh, wong Pak Sadat. Ukurannya kan literasi, matematika, sains. Itu rankingnya itu semakin terakhir dengan menggunakan pendekatan PISA itu kan turun. Malah kita 5 terakhir, bukan 5 nunggul, 5 terakhir. Sehingga harus ada rekonstruksi sistem pendidikan nasional dan ini sudah ditawarkan. Tetapi memang sejak awal Mas Menteri kita ini rada lutung. Ludungnya itu apa? Pertama, kayak dari menteri dia punya program organisasi penggerak yang juga kontroversial karena tidak melibatkan organisasi yang sudah sekian puluhan tahun bergerak dalam pendidikan, ya kan? Tapi diabaikan. Lalu dalam buku sejarah hilangnya nama Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pahlawan. Itu juga polemik, ya kan? Ono maneh roadmap pendidikan, ya kan? Peta jalan, ya maklum lah. Kan lek Gojek kan jelas lah. Petanya kan jelas. Ini nggak jelas gitu. Mulainya teko endi, kemudian akhirnya di mana, berapa jarak tempuhnya, berapa biayanya. Tapi di situ nggak ada agama, yang akhirnya kan jadi polemik. Sekarang ini juga jadi polemik lagi. Tapi saya sebenarnya muara dari segala polemik yang saya ikuti, karena ini menjadi ranahnya DPR RI sebenarnya antara pemerintah pusat dan DPR RI adalah tidak dilibatkannya publik. Nah, itu maksudnya pertanyaan dan, organ strategis di dalam perumusan RUU ini, sehingga ini dianggap kepentingannya siapa gitu. Kemudian ada hal-hal yang sebenarnya perlu diklarifikasi. Apakah benar pesantren hilang? Kan gitu kan? Apakah benar tunjangan juga hilang? Itu kan sesuatu yang sudah diklarifikasi, sudah dijelasin. Tetapi karena sentrum pembahasannya itu tidak melibatkan pihak yang luas, akhirnya muncullah syakwa sangka seperti itu. Ini menurut saya harus ada forum klarifikasi seperti ini gitu, supaya jelas. Pak Sadat biasanya juga dalam DPR untuk melibatkan banyak orang dalam perumusan peraturan-peraturan kan ada. Nah, itu kan menjadi problem karena tidak melibatkan banyak publik itu tadi. Akhirnya kan terjadi ini debat kusir. Oke. Kenapa kok nggak melibatkan publik? Ini kan baru awal. Nggak mungkin dong. Kalau sudah menjadi prolegnas, itu bukan awal lagi, wis melaku gitu, argo wis melaku jalan gitu. Jadi bukan awal lagi. Inilah artinya kan akhirnya ada permohonan permakluman dari pemerintah. Ya publik suka-suka sih mau maklumi atau enggak, ya kan urusan dia kan ya. Tapi yang penting menurut saya semakin ini dibicarakan oleh spektrum publik yang luas, ini akan semakin baik menurut saya. Oke. Saya tak langsung PGRI ini urusannya sebelum Pak Wahid menjelaskan banyak ini. Kemarin Pak Wahid ini rubuh-rubuhannya kayu jati duduk gedang. Masalah tunjangan, tarian, wajib 13 tahun dan macam-macam madrasah hilang. Ketiga apa? Wes kayak ngono. Kayak Karyo iku gak pernah sekolah repot. PGRI, guru sak Jawa Timur niku kan banyak Pak, kurang lebih 700.000 lah. 700.000? Iya. Wong kabeh. Nah, ketika ada informasi bahwa tunjangan untuk guru hilang, nah itu sampean itu kalau tadi disampaikan Pak Sadat kan sudah
masuk dalam prolegnas, sudah masuk tahapan melaku iki. Apakah PGRI sudah di sana juga pernah diikutkan atau dilibatkan bagaimana? Jadi insya Allah gini, PGRI ini sangat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan guru, terhadap perlindungan guru, terhadap kenyamanan guru. Pokok enak dulu guru dan dosen. Iya. Itu secara strategis PGRI adalah di depan. Ya. Mas Taufik bahwa posisi rancangan undang-undang sistem pendidikan ini mestinya mengembirakan PGRI yang di dalamnya guru. Stakeholdernya juga dinas provinsi atau kabupaten kota. Tetapi ternyata setelah ada rancangan yang versi Agustus, ini ternyata dari pasal per pasal ini justru tidak menggembirakan. Memang pernyataan Mendikbud setelah kita lihat di beberapa tempat seolah-olah muncul bahwa perubahan integrasi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan 2003, kemudian Undang-Undang Pendidikan Guru Dosen 14 2005, Pendidikan Tinggi 12 2012, seolah-olah menggembirakan. Tetapi ini yang menjadi kajiannya, saya bawa kopi ini setelah kita belajari beberapa asumsi yang menjadi kekhawatiran PGRI. Kemarin kami RDPU di DPR RI telah menyampaikan persoalan ini. Dan diundang atau sampean datang? Diundang. Oh, diundang. Berarti dalam rangka untuk RU itu juga? Iya. Diundang ya. Kemudian dalam posisi inilah PGRI berkewajiban untuk seperti ini memberikan masukan pertimbangan. Kita semua ini di provinsi memang tidak pengambil keputusan. Yang ada adalah di DPR RI, Mendikbud. Secara hukum mestinya DPR RI yang membahas ini. Tetapi karena tadi saya jenengan mengatakan menteri kita ini berbeda dengan yang lain. Saya sampaikan bahwa perjuangan Undang-Undang Guru Dosen ini 14 2005 ini adalah mulai tahun 98 sampai 2005. 7 tahun. Tidak mudah lah. Kemudian kalau tahu-tahu di dalamnya tidak termuat. Tidak termuat. Luar biasa. Kita tunjangannya jadi termuat atau tidak termuat ketika sampai datang waktu itu? Tidak termuat. Tidak termuat. Jalan dulu Pak. Jadi kalau sudah tidak termuat ini kan beban Robo Jati ini sebelah sampean. Tadi emburing ini. Kopong. Pak Pakit, ini ada kemungkinan ini anci-anci eri. Nek Robo kanan ikut tunjangan ono. Nah, kalau sumpama nanti ke kiri, jadi gak dapat ini tunjangan. Nah ini gimana? Ada tunjangan untuk guru tidak ada. Ada juga madrasah katanya ini, masih katanya ya prolegnas, ini tidak ada. Lalu katanya juga tidak boleh melakukan penarikan, wajib 13. Dan banyak lagi. Nah, Jawa Timur ini kepala dinas dipanggil nggak sama Pak Menteri untuk melok cawe-cawe gimana Pak? Mas Menteri. Oh iya Cak Menteri ini. Iya Cak Menteri. Oh enggak Pak. Iya Cak Taufik. Sebetulnya masalah pendidikan ini hanya ada dua Cak Taufik. Iya. Yang pertama adalah akses pendidikan, yang kedua adalah mutu pendidikan. Cuma dari dua ini bisa dijabarkan banyak banget. Katakan misalnya mutu pendidikan, itu tidak hanya kompetensi guru saja yang menentukan. Kalau tunjangannya hilang ya guru rasa-rasa ngajar. Kualitas pendidikan menurun. Sing buri ku, enggak ada rasa-rasa ngajar Pak. Terus Pak. Memang yang rame dari Sabang sampai Merauke, karena di dalam rancangan undang-undang itu kalimat tunjangan profesi guru hilang. Saya tidak tahu tim perumus RUU itu pertimbangannya apa, kok kalimatnya diganti penghasilan yang layak. Jadi sebetulnya tunjangan profesi guru itu tetap ada tapi beda. Namanya penghasilan yang layak. Bahkan ini RUU ini mempermudah. Sekarang ini sudah ada guru yang mendapatkan tunjangan profesi. Oh, tunjangan profesi. Tetap akan mendapatkan tunjangan profesi, kata Pak Menteri. Itu katanya se-Indonesia. Katanya loh. Itu se-Indonesia jumlahnya 1,3 juta guru. 1,3. Yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru itu malah lebih banyak lagi, 1,6 juta. Nah, kata Pak Menteri lagi, kalau RUU ini disetujui,
maka 1,6 juta guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi akan langsung mendapatkan tunjangan profesi guru meskipun tidak memiliki sertifikat profesi pendidik. Ya. Kemudian dipertegas lagi untuk guru. Bapak kata Pak Menteri kan. Ini sedang ada apa sebenarnya? Terus Pak. Kemudian untuk guru-guru baru atau calon guru tidak bisa menjadi guru kalau tidak memiliki sertifikat pendidikan profesi guru. Iya. Jadi masalah duit kesejahteraan itu jangan diramaikan, tetap ada. Saya yakinlah tidak ada rancangan undang-undang yang menyesatkan, tidak ada rancangan undang-undang yang punya niat lebih jelek. Saya yakin semua rancangan undang-undang itu punya minat, punya misi untuk lebih baik. Cuman perlu masukan dan pandangan dari berbagai kalangan. Gitu, Pak. Masih di dalam kata Pak Menteri tunjangan itu tidak ada. Ini kok aku bingung ya. Ngene, Cak. 1,6 juta yang belum mendapatkan tunjangan profesi akan langsung mendapatkan tunjangan profesi. Ini saya pribadi. Yen ono duweke. Itu Pak Anwar Sadat yang tahu. Iya. Pakai yen itu. Pakai yen ono duweke, yen rekeningnya gak kosong, yen ebangnya gak tutup. Ojo pindah channel. Tetep nang acara gak cuma jangkruan. Yuk, mulai nyanyi dah. Ayo. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku sebagai prasasti terima kasih. Acarane gak cuma jangkruan, acarane gak cuma jangkruan, opor Alah, hasil ini suara pendek. Gak cuma jangkruan. Untuk nutupi dana tunjangan, untuk nutupi suara musik hilang, acara ini cangkruan dipersembahkan oleh DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terus yen niku mang ya apa? Nah, ini langsung ke Pak Martadi. Pak, ini sejarah keluarnya apa RUU Sisdiknas. Kok sampai ngentekno babakan liyane iku. Ojo dibanding-banding. Monggo Pak Martadi. Gini, Cak Taufik. Jadi kan ketika kita akan bahas substansi, maka ada dua hal yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Pertama kan munculnya RUU Sisdiknas ini merupakan gabungan dari 3 undang-undang sebelumnya. Jadi ada undang-undang Sisdiknas, ada undang-undang perguruan tinggi, ada undang-undang guru dan dosen. Tatkala 3 undang-undang itu digabung, sementara spiritnya di undang-undang ini generik. Jadi dibuat lebih sederhana agar lebih fleksibel ketika ada perubahan. Hal-hal yang teknis tadi maunya itu akan diterjemahkan ke dalam PP dan sebagainya keturunannya. Memang yang menjadi kegelisahan teman-teman guru bisa kita pahami. Tatkala kemudian muncul RUU yang di undang-undang sebelumnya eksplisit menyebut dan itu harus dibayar gitu ya. Tetapi ini kan tidak muncul secara eksplisit. Konon itu akan diatur di dalam PP-nya. Pertanyaannya adalah sapa sing menjamin nek PP ini ngatur maneh tentang itu. Wong wis ditulis ya gak dibayar apa meneh gak ditulis kan. Nah, itu persoalan kan nanti perlu dipikirkan. Urusan pon duit gak ditulis kok ada berjalan dijanjeni. Nah, kan gitu. Padahal saya setuju dengan beliau-beliau ini. Kunci pendidikan itu sebenarnya adalah memuliakan guru. Karena di beberapa riset 54 sampai 56% mutu pendidikan itu ditentukan guru. Sehingga kalau kita punya guru yang bagus, guru yang mulia, guru yang sejahtera, maka 50% masalah pendidikan selesai. Itu risetnya Heti di Kanada, di Indonesia dan sebagainya. Maka menurut saya adalah jalan yang harus dipikirkan, kita harus
mempertimbangkan undang-undang ini berpihak kepada guru sebagai ujung depan dari pendidikan kita. Lalu seperti apa? Kalau tadi misalnya Pak Kepala Dinas betul sekali itu, memang di sini nggak diwujudkan dalam bentuk bunyi tunjangan profesi pendidikan. Enggak, di situ tunjangan ini berapa besarannya Pak untuk? 1 kali gaji. 1 kali gaji per orang itu? Bergantung kepada jenjang golongan. Iya. Gitu. Taruhlah saya golongan 4 ya. Golongan 4. Kira-kira 1 kali gaji itu 3.700.000. 3.700.000 berarti tunjangannya kali 3.700.000. Berarti kira-kira berarti dalam 1 bulan dapatnya 6 juta. 7 jutaan. 7 jutaan. Oke. Nah, itu yang kemudian memang meresahkan guru karena apa? Lu kan wis dadi pager. Lah engko nek gak metu maneh pagere dadi enggak kan gitu kan misalnya. Tapi kan tadi sepeda motor ya. Lu mosok ditetel kan. Nah, itu saya pikir perlu difahami dan saya yakin nanti pemerintah harusnya kemudian akan memastikan betul bahwa spiritnya ini baik, bahwa guru akan terjamin apapun bunyinya, tetapi kemudian harus ada yang memastikan selama itu kemudian akan tetap terbayarkan, saya kok yakin guru-guru bisa dijelaskan tentang itu. Ya. Tapi kalau menurut pandangan Pak Martadi sebelum saya ke DPR, kalau sudah tidak ditulis di dalam RUU, kemungkinan di PP seperti apa? Nah, kalau di PP itu kan problemnya nanti bergantung siapa. Lah iya. Nah, gitu kan. Tapi kalau ada di undang-undang, maka akan mengikat siapapun yang ada di berikutnya. Karena ada gambaran mereka sudah tercantum di dalam bagian apakah itu menjadi pasal atau anu ya. Betul. Nah, ini memang ada pemisahan antara sertifikasi pendidik dengan penghasilan. Nah, itu yang tampaknya dipilah. Sertifikasi pendidik adalah prasyarat guru untuk bisa mengajar. Tapi penghasilan adalah ketika dia sudah menjadi guru, punya sertifikat atau tidak, dia harus mendapatkan penghasilan yang layak. Yang tadi Pak Kepala Dinas sampaikan itu. Saya ke Pak Sadat sebelum Pak Wahid nih, rupuh itu Pak Wahid masalah tapi kan dia harus menjadi jawaban. Pak Sadat, pertanyaan juga ini, nek wis gak ketulis atau memang apapun alasannya apa gak ketulis, gak keketik dan macam-macam. Kemungkinan PP ini kalau semua kan itu masih anggapan. DPR itu sebenarnya harus seperti apa terhadap rancangan undang-undang ini kepada eksekutif kan yang membuat Pak Menteri. Sesuatu yang urgen ya, yang tingkat urgensitasnya itu mendesak ya harusnya ya ditulis. Harus jadi bagian dari batang tubuh. Kita mengerti logika berpikirnya pemerintah, kita ngerti bahwa sertifikasi itu tidak berkorelasi dengan tunjangan. Dia berkorelasi dengan kualitas guru. Yang tadi kan risetnya 54%. Tetapi kan ini sudah berjalan sekian lama. Nah, yang tertulis itu dihapus, kemudian penggantinya belum ada. Belum lagi kita ini aja lah mengacu pada pengalaman dalam tata kenegarawan kita, tata negaraan kita. Undang-undang di dok. Berapa lama jadi PP? Undang-undang pesantren di dok tahun 2019. Baru tahun 2021 ada PP-nya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi ngenteni 5 tahun iki wis dihapus, nggak jadi dasar hukum lagi. Ngenteni mana pirang tahun? Ya nggak bisa yang who knows. Siapa sing weruh? Yo lek menterine pancet Mas Menteri iku. Lek menteri sing liya. Ya nggak mungkin. Dia punya pandangan lain. Bukan lagi Gojek, Grab misalnya. Bukan lagi pager, sak genteng sak pawone ilang kabeh. Iki guyon lho ya, ojo serius. Pinter, pas ada yang serius. Ngerti. Jadi janjane sesuatu yang belum lagi soal yang menyangkut madrasah. Jadi sesuatu yang memang supaya tidak menimbulkan multi tafsir ya harus tegas. Karena undang-undang harus tegas kan. Disebutkan tunjangan profesi guru. Jangan dibuat bias. Sing jelas saya kadang-kadang dimenggok. Iya. Oh, mana sendiri bias. Penggalannya kan. Saya ke Pak Wahid. Saya ingin jelas madrasah iki jare niku mau. Iki tadi masih belum kejelas. Kalau Pak Wahid ngomong, oh ya namanya masih bukan tunjangan tapi berpenghasilan apa mau yang layak. Madrasah tidak diganti tapi mungkin diganti madrasah apa-apa. Jadi gimana? 13 tidak diganti 30 sisi. Nah, itu gimana sih? Pak Wahid kan pasti terlibat, ikut hadiri mungkin diundang walaupun diwakili. Penjelasannya Mas Menteri itu seperti apa? Jadi esensinya begini, Cak Taufik. Iya, paham. Terus Pak, IPM sama ekonomi itu sebetulnya 2 sisi mata uang.
di saat indeks pembangunan manusianya tinggi, suatu wilayah, itu ekonominya juga tinggi, dan sebaliknya. Tetapi yang terjadi di Jawa Timur adalah ekonominya tinggi, tetapi indeks pembangunan manusianya ranking 14 dari 34 provinsi. Ini diantaranya adalah karena Jawa Timur ini adalah provinsi yang mempunyai pesantren terbanyak di Indonesia. Bahkan banyak pesantren yang memiliki santri itu di atas 30.000, seperti Gontor, Lirboyo. Banyak juga pesantren yang memiliki santri di atas 10.000, misalnya di Lamongan dan banyak lagi. Nah, problemnya adalah banyak alumni-alumni santri yang sudah menjadi pakar-pakar, sudah menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi karena tidak memiliki ijazah formal oleh BPS, dianggap alumni santri yang sudah sekelas doktor dianggap tidak lulus SD. Nah, ini ya. Bahkan pegawai-pegawai di perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur ini, dulu waktu jadi pegawai pertama itu umur belasan tahun. Dia sekarang sudah umur 30 tahun. Dengan mudahnya teknologi informasi, teknologi komunikasi, maka saya yakin kemampuan pengetahuannya itu sudah setara SMA. Oleh karena itu dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah RUU ini mengakomodir itu. Bagaimana alumni-alumni pesantren juga ada pengakuan pada strata tertentu sesuai dengan kemampuan para santri itu. Usulan ya Pak. Yang kedua, tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap tidak lulus SD tapi mereka sudah sekelas doktor ini, aturan yang ada sekarang itu kejar paket A 6 tahun, B 3 tahun, C 3 tahun. Untuk mendapatkan setara SMA saja masih butuh waktu 12 tahun. Oleh karena itu kami mengusulkan ada kebijakan bahwa terhadap hal yang seperti ini lakukan asesmen saja. Dari asesmen itulah bisa dilihat dia setara apa. Kalau setara SMA ya berilah langsung sertifikat SMA. Tidak harus memiliki A dan B dulu, langsunglah C. Kalau itu bisa direalisasi, maka indeks pembangunan manusia Jawa Timur ini akan melompat. Iya, dari 14 mungkin ke 1, mungkin ke 2. Yen itu paham menterine ya lah. Ojo melet Pak Kadis. Yen paham. Meskipun ngene yen paham menteri. Ojo ngono ta, Cak Taufik. Nek menterine Wahid Wahyudi, ngono lho. Yen menteri. Wah, gak iso. Ngene mari mengo kaca gak bayar ya opo. Kanca Jawa Timur Pak Wahid iki nelekung Cak Sadat Menggo dek nelekung. Ojo pindah channel tukang tembak nang ndi. Yo tak nyanyi sih. Oi. Oh lai 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 lai. Oke. Iki pancen kudu dipikir kualitasnya masyarakat bangsa Indonesia. Kudu pancen kudu tergantung podo be guru-gurune. Tapi jok guru malah dipolosoro dewe-dewe. Menterine ojo mikir-mikir dewe, kadang-kadang ya kudu yang dipandang supaya kaya ngono. Ojo sampai ngono. Jelalah sekolah tambah ruwet kabeh kabar. Cuma cangkruan. Cuma cangkruan. Opore. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur tambah gayeng. Wis, nek sing mburi iku memang jabatane wis top-top, tapi nyambi dukun kabeh. Jarene masalah yen mosok tunjangan guru yen ono. Mari kene iki semua menterine yen aku sing dadi. Wah, angel. Nah, angel. Wis Jawa Timur nggone luar biasa. Saya langsung ke Pak GRI dulu. Tunjangan ini sebelum ke Pak Mar tadi.
tunjangan ini tadi yen ono Pak. Nah, pina iki yen tercantum, yen tertulis yen ono peraturan penjelasannya atau pelaksanaan peraturan pelaksanaan. Nah, PGRI apa upayanya? Apakah senden ke Pak Wakil agar memperbesar anggaran pendidikan gini? Pak, iki gak ono lho, gak ono candolane. Tapi Jawa Timur sakmene lho Pak. Apa kayak ngono? Sebenarnya gini, kalau pemerintah konsekuen, sebenarnya di Undang-Undang Guru Dosen sudah ada 20% untuk itu. Sehingga kalau ini menjadi... Pak, 20% itu tercantum di mana? Di pusat atau di daerah? Ya, di pusat. Oke. Sehingga beliau pengguna mesti akan dapat 20%. 20% dari pusat ditaruh ke provinsi. Iya, maka ini Mas Wahid banyak duitnya. Oh, kok tahu? Gitu. Sehingga kekhawatiran PGRI adalah bahwa kita ya suudon pada pemerintah. Tetapi kekhawatiran karena tidak tercantum dalam undang-undang ini, jangan-jangan di batang tubuh dalam pelaksanaan PP ini nanti panjang. Kita pengalaman pada peraturan pemerintah 74 tahun 2008 itu ada tentang guru. Ternyata menjadi suatu salah, PP ini dirubah tahun 2017 tidak ada tunjangan. Kekhawatiran kita sama dengan Mas Anwar DPR tadi, DPR provinsi yang menganggarkan, ternyata peraturan pemerintah dipaksa oleh pemerintah menjadi salah kita. Nah, kekhawatiran PGRI itu jangan-jangan ini menjadi alibi dalam undang-undang seolah-olah menyempurnakan kesejahteraan guru, menjamin. Ini ternyata menjadi tidak tersalurkan dengan benar. Kita melihat, kalau kita mengatakan guru, ini ada guru PG PAUD TK ini hampir 17 tahun belum masuk nomenklatur sebagai guru. Di Indonesia ini ada di Indonesia ini ada 250.000. Jawa Timur ini ada 50 sampai 70.000 tentang guru TK. Ini menderita sekali. Termasuk pendidik guru yang ada di madrasah, semua ini kan dalam rangka ini kita bersama-sama di provinsi untuk menegakkan kepentingan ini agar pemerintah paham tentang itu, sehingga apa sih abote Mas Taufik memasukkan di undang-undang hanya tinggal nulis saja. Sehingga ini Pak Menteri agar sadar bisa memahami tentang harapan kita, ya tulisannya lah. Malah istilah-istilah ini dosen tidak ada sekarang, Mas Mar tadi, sehingga besok tidak dapat tunjangan karena guru gitu loh. Ini struktur juga tidak masuk. Nah, sehingga ini menjadi harus kita masukkan, sehingga naskah akademik, saran pendapat daripada posisi masyarakat secara umum harus banyak. Dan waktunya jangan tergesa-gesa. Sehingga sepakat mestinya kita tahun 2023 lah dibahas, sehingga karena biasanya 2 tahun lagi baru di PP kan dilaksanakan. 2025 ya kan. Pilihan presiden Pak. Nanti Pak DPR-nya sudah jadi repot nanti. Oke. Apa angel sih nulis? Angel Pak. Karena setelah ditulis kok beban nih. Beban itu paham kabeh. Beban gak neng pemerintah, beban neng awak dhewe bisa. Ndak ono WA ya nah. Sebelum Pak Martati. Ini ada pertanyaan. Maaf Bapak-bapak, mohon UU tetap jangan dihapus dulu. Berikan kepada guru kepastian RUU yang akan diskemakan. Tunjukkan, Sun. Lalu ini dari disuruh tunjukkan enggak pakai nama. Namanya siapa dia? Enggak ada. Demit. Kayaknya seperti itu. Ini Yen iki. Yen ono jenenge. Ini dari Pak Mugono SMA 8 Surabaya. Izin bertanya Bapak Kadis, dasar penetapan peningkatan kesejahteraan pendidikan Indonesia selain dari TPP apa ya? Lalu kemudian, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Nama saya Lahuri, SPD, KSSD Negeri 2 Sugiwaras, Kecamatan Bluyu, Kabupaten Jatim. Mohon pasal terkait tunjangan sertifikasi harus jelas secara eksplisit ditulis di RUU. Kalau hilang ya akan semakin tidak jelas nasib sertifikasi. Mohon tetap diperjuangkan. Lalu ini ada lagi, mungkin dapat dibanding besarnya tunjangan TTP guru dengan tunjangan fungsional selain guru, seperti tunjangan pegawai kejaksaan atau kehakiman. Oke, Pak Martati silakan. Itu tadi jangan sampai undang-undang ini hilang kalau RUU-nya gak jelas. Nanti kepada PGRI Pak jelasno iku tunjangan iku ya apa. Ya, ojo sampai iku ternyata dibahas tahun 2025 wis buyar kabeh. Pak Wahid mau ono benar kamu SMA 8? Iya, SMA 8 ini dari Pak Lahuri. Ya, oke. Wangen Pak. Jadi begini Cak Taufik. Jadi kalau kita lihat ya,
dari penjelasan pemerintah ya. Sesungguhnya kan niatnya sama baik semua, ingin memajukan pendidikan, ingin memuliakan guru. Tetapi yang menjadi problem adalah interpretasi terhadap teks yang muncul di RUU itu. Sehingga menurut saya pemerintah harus terbuka untuk mengakomodasi berbagai masukan itu, lalu memastikan bahwa kekhawatiran teman-teman guru itu tidak akan terjadi. Misalnya harus ditulis jelas. Kalau toh tujuan pemerintah seperti itu, kenapa tidak kan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya ingin mencoba menanggapi tadi. Ini menarik sebenarnya di RUU ini. Keluhan teman PGRI, selama ini kan guru TK itu tidak diakui sebagai guru, maka disebut bunda. Di dalam RUU ini sebenarnya mereka dinaikkan derajatnya. Dari mereka bukan guru karena informal, sekarang menjadi formal. Ini menurut saya adalah bentuk pengakuan kepada teman-teman guru di PAUD. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, kita ingin para pengajar di pondok pesantren, kemudian di macam-macam, itu kan tidak disebut guru. Instruktur itu tidak disebut guru. Nah, di undang-undang ini maka kemudian mereka akan diakomodasi menjadi guru. Sehingga jumlah guru akan semakin besar. Nah, mungkin karena jumlahnya semakin besar, implikasinya kepada tadi, akhirnya dibuat pasal yang nggak usah terlalu tegas. Mungkin samar. Tadi turunannya itu kadang-kadang tulisannya 200 second hilang dari 200. Apa Bapak ini? Anggap ono dhewe lah Pak Wahid. Wis iku sampean minta ketitik ae wis. Timbang anu. Monggo Bapak Wahid. Karena banyak. Pertanyaan yang bagus tadi. Wong TPG aja jadi perdebatan kok. Apa ono tunjangan liyane meneh. Tapi pinter sing takon. Ya, kalau saya boleh saran ya dari Jawa Timur terhadap rancangan undang-undang ini. Yang namanya tunjangan profesi guru itu kan sudah membuat rasa adem ayemnya para guru. Adem ayem. Seperti dicontohkan tadi, sudah beli sepeda motor bisa kredit, sudah beli pagar gitu. Kalau komitmen Pak Menteri itu bahwa tunjangan profesi guru itu tetap ada. Kenapa sih namanya harus diganti? Penghasilan yang layak, yang membuat rame kalau esensinya sama. Usul saja. Iku tutup ganti EYD ta tutup ya Pak. Wis kanca-kanca Jawa Timur. Pak Wakil panjenengan rada ngene kok jenenge kudu jeli. Ape undangan karena Bunda PAUD itu sudah tidak dipanggil Mami, maka dia kudu diganti ya. Tetap dengan cara gak cuma cangkuran karena cerdas berkualitas. Tuh nyanyi yuk. Cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur menjadi urusan nek tunjangan pinginane wis aku oleh tunjangan, iki malah ilang tunjanganku. Piye iki? Acara iki tetap dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Sadat, monggo. Sebagai untuk memberikan dukungan kepada kawan mengawal nasib guru Jawa Timur dengan RUU Sikdesa, mungkin apa yang niat baik ini ya di balik RUU Sisdiknas harus terus kita dukung. Tetapi berbagai macam masukan dari masyarakat ya yang kemudian dikhawatirkan ya menghapuskan sesuatu yang sudah menjadi apa ya kebiasaan seger-segeran. Jangan aku ngomong kebiasaan deh seger-segeran. Karena begini, karena saya menyimak betul ketika Mas Menteri diskusi di TV itu dan saya rasa memang ada hal yang menurut saya harus benar-benar didalami dan diseriusi, Pak. Dihapuskannya kalimat itu ya, tunjangan profesi guru. Kemudian dia ngomong soal bahwa
dia masuk dalam rejim undang-undang ketenaga kerjaan, ya kan? Iki ngapus nanggone dhewe, njaluk wong liya tanggung jawab, kan ngono kan? Saya kira ini debatable loh ini. Kenapa? Karena guru, dosen dikecualikan dari undang-undang itu. Lah saiki wis nang undang-undang ketenagakerjaan dikecualikan. Terus nang undang-undang dhewe, nek omahe dhewe dicoret. Iki akhirnya mbambung iki. Gitu loh. Menurut saya ini makanya kita perlu serius betul Pak ya. Nggak perlu buru-buru, tapi semangatnya mesti kita dukung. Madrasah barang itu. Saya ngerti madrasah itu kan begini. Istilah madrasah itu sudah menjadi jalan keluar terbaik. No dindiku, di negara mana sih yang ada sekolah dan madrasah? Ya gak ono. Nang Eropa ya school, college, gak ono madrasah. No Arab, ya madrasah tok, gak ono, school, college gak ono. Indonesia ke sing ono, sekolah dan madrasah. Sekolah itu sekolah yang bersifat general, umum. Madrasah tempat di mana memang fokusnya itu pada tafakuh fiddin. Aku ini produk asli madrasah diniyah. Mulai toko ibtidaiyah, abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai uliya sampai dadi koyo ngene iki. Iya. Iki produk asli madrasah diniyah. Iki nek tupai demo bagian donga kok iki. Iya. Iki cek weruh wong-wong iki ngene lho. Ngene lho. Eling aku. Saiki iki sekarang demo bagian donga. Aku ora sine donga. Pak cocok ae jarene. Demo sak donga ta. Nah, menurut saya ini suatu penghargaan yang luar biasa bahwa madrasah, guru-guru madrasah, guru PAUD diakomodir sebagai guru. Tetapi hal-hal yang kemudian membuat distrust ya. Ini karena kan tidak muncul sekarang ya. Karena distrust ini muncul karena rekod ya Mas Menteri ketika awal penuh dengan polemik. Saya ngerti orangnya kan progresif, masih muda. Dan butuh Indonesia. Tetapi menurut saya itu harus dieliminir ya, jangan sampai ada kesan bahwa ini membuang yang sudah jelas-jelas, lalu mengalihkan tanggung jawab ini kepada rejim menteri yang lain, Menaker Trans akhirnya kan, itu urusannya Menteri Pendidikan akhirnya. Saya kira itu. Makasih. Pak Wahid, silakan. Belum dongo nggak gitu? Yo nggak usah. Monggo, apa yang harus menjadi usulan untuk jaga Jawa Timur guru? Harapan kami dua masalah di dunia pendidikan tadi dengan RUU yang baru ada peningkatan. Yang pertama adalah akses pendidikan. Di dalam pembukaan UUD 45 ditegaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tanggung jawab pemerintah. Maka akses pendidikan itu orang yang punya uang bisa sekolah, yang tidak punya uang pun juga bisa sekolah. Yang kedua adalah meningkatkan mutu pendidikan. Nah tentu peningkatan mutu pendidikan ya banyak faktor. Di antaranya kompetensi guru harus ditingkatkan supaya disparitas kualitas antar guru ini tidak terlalu besar. Sarana prasarana pendidikan dilengkapi agar proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik sehingga hasil dari proses belajar mengajar itu sesuai dengan yang diharapkan. Begitu. Pak PGRI, monggo. Kami sepakat dari sahabat-sahabat. Tapi PGRI tetap karena kekhawatiran Undang-Undang Guru pasal 16 ayat 1 sudah jelas sebagai dasar. Ojo diilangi gitu. Yang kedua, kalau nanti undang-undangnya tenaga cipta kerja sebagai dasar untuk sistem penggajian swasta itu kan tidak semua duit Nah ini kekhawatiran dari kita semua ini, semoga aspirasi ini didungani rakyat Jawa Timur untuk menjadi baik di Indonesia, utamanya bagian untuk guru. Sehingga insya Allah dari DPR, Dinas PGRI dan UNESA ini sudah satu sepakat dalam rangka menjembatani harapan dari guru. Keresahan ini segera harus diselesaikan lah. Tapi alhamdulillah dengan ini akhirnya ternyata apa? Guru ini menjadi wacana yang hebat. Ternyata pendidikan itu sangat penting. Sehingga karena menjadi tanggung jawab negara. Sehingga mujaya orang dongo malih dongo. DPR biasanya gak mari biayai. Jadi terima kasih Pak DPR dan waktu ada lagi gitu. Pak Wardadi, singkat saja. Mungkin gimana ya? Pokok-pokok aja. Pokok yang pertama adalah ketika kita menyusun sebuah perundangan atau program apapun, kaidah yang harus dipegang itu adalah harus yang sudah baik harus dipertahankan. Yang kedua, sambil mencari berinovasi yang lebih baik. Jadi golek sing luwih apik.
tapi ojo diterapno ning omah. Jadi sing wis apik dipertahankan, golek sing luwih apik maneh kan gak oleh itu ya. Sing urusan iku aku ae. Nah, itu. Yang kedua, Cak Taufik. Jadi satu, undang-undang ini kan disusun untuk Indonesia. Maka kearifan-kearifan lokal yang khas Indonesia yang tadi beliau sampaikan, nggak apa-apa diakomodasi, nggak usah kita sebut hanya sekolah saja untuk madrasah dan sekolah, nggak apa-apa menurut saya. Itu justru khasnya di situ. Yang terakhir adalah apapun pendidikan itu adalah urusan masa depan bangsa, urusan SDM. Maka mau tidak mau pemerintah harus hadir. Nah, kalau seluruh urusan bangsa diserahkan ke publik, maka menurut saya agak mengkhawatirkan. Saya kira itu kuncinya. Terima kasih. Konco-konco Jawa Timur ketemu Cak Sadat eling bahwa dulu cita-cita kita pada waktu 98 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan menjaga perdamaian dunia. Kejaba engko neng tahun iki 2022 cita-cita besar arek-arek nom pada waktu itu untuk ngangkat kualitas bangsa menjadi baik hanya tersandung dengan tunjangan tanjungan yen ono tapi gak ono iki dadi masalah. Muga-muga pemerintah iki sadar masa depan pemimpin Indonesia itu juga memang tergantung dari guru dan kualitas pendidikan. Muga-muga ngekei manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Mas Kesboroy. Hey Scooby-Dooby-Doo, where are you? Hey Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Pancene Cak Sadat nyampe sing tegesane pemerintah kudu konkret. Apa sing kudu ana dianakno. Nek wis ana ya dijogo sing apik. Nek sumpama kurang apik ora ono solusi. Ojo sampe polisi sing Scooby-Dooby-Doo, where are you? Ayo Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Where are you? Pak Kadis nyampekno aturan iki wis ono. Jalur pendidikan kudu jelas, kualitas ditingkatno. Jawa Timur iku ukurane Indonesia. Oh iya bener. Nek sumpah mangko tunjangane gak ono. Lah terus piye nasibku? Sing bolos. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Where are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Ayo Pak Martadi.